Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq, harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Selain nikmat iman, Allah juga telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Semalam Allah telah mematikan kita, namun alhamdulillah Allah menghidupkan kita kembali. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus ke atas dunia ini, maka kita tidak tahu bagaimana cara melakukan puasa, maka kita tidak tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah salat, maka banyak hal yang kita tidak tahu. Rasul menjelaskan kepada kita begitu terperincinya tatanan kehidupan ini. Rasul mengajarkan kepada kita, pada saat kita terbangun dari tempat tidur, apa yang harus kita ucapkan pertama sekali? Rasul mengajarkan kepada kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini merupakan salah satu pedoman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita sangat mengharapkan syafaatnya, pertolongan dari beliau nanti di hari akhirat. Hari di mana kita semuanya sibuk mencari pertolongan. Pada saat tersebut tidak berfungsi harta, tidak berfungsi anak, tidak berfungsi jabatan apapun. Namun yang kita cari itu adalah baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tafsir surat Abasa ayat ke-38. Pada ayat sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti, pada saat dibangkitkan, seorang anak akan lari dari orang tuanya, dikarenakan anak tersebut adalah anak yang mendurhakai orang tuanya. Begitu juga dengan seorang ayah. Seorang ayah itu akan melarikan diri dari anaknya pada saat seorang ayah itu tidak mendidik anaknya untuk mengenal Allah dan Rasul. Maka pada hari itu semua orang akan melarikan diri dari semuanya. Maka sangat beruntung apabila ada pimpinan yang mengajak kepada seluruh bawahannya untuk melaksanakan salat berjamaah, sebagaimana yang dilakukan di Korem ini. Saya mendengarkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada komandan, bahwa saya mewajibkan kultum bagi setiap
setelah salat zuhur. Ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa, karena semoga apa yang dilakukan ini merupakan sebagai pemberat mizan nanti pada hari akhirat. Pada ayat ke-38 Allah menjelaskan di dalam surat Abasa, yaitu dengan ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari akhirat nanti wajah-wajah orang itu akan kelihatan musfirah. Musfirah ini merupakan bercahaya. Kenapa di sini Allah mengungkapkan dengan kata-kata wujuhu yauma izin? Wujuhu yauma izin ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan sebuah kinayah, sebuah ungkapan. Seseorang itu kita bisa melihat bagaimana keadaannya dari wajahnya. Seseorang itu bisa terlihat senang apabila dia tersenyum, bahagia. Dan Allah mengungkapkan dengan anggota wajah, ini menunjukkan bahwasanya wajah itu representatif. Wajah itu merupakan gambaran dari keseluruhan anggota tubuh yang menunjukkan bahwasanya bahagia atau tidaknya seseorang itu akan terlihat dari wajahnya. Ini merupakan salah satu gambaran di mana saat Allah mewujudkan, memberikan sebuah gambaran kepada orang-orang yang beriman nanti, maka mereka akan mempunyai wajah-wajah yang berseri. Dikarenakan pada ayat lain Allah menjelaskan bahwasanya Allah berfirman di dalam surat yang lain bahwasanya yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari akhirat nanti wajah-wajah itu ada yang putih bercahaya berkilau dan ada juga wajah-wajah, dan pada hari kiamat itu adalah kelam gelap gulita. Ini merupakan salah satu gambaran bagaimana kebahagiaan itu akan terlihat jelas nanti pada hari akhirat. Mungkin di dunia ini orang bisa mencari wajah kepada siapapun yang mereka inginkan. Mereka akan nampak lebih ramah, mereka akan nampak lebih baik kepada pimpinannya, padahal sebenarnya mereka tidak melakukan seperti itu. Maka mereka akan mencari wajah-wajah yang telah hilang. Namun pada hari akhirat tidak ada satu orang pun yang akan mencari mukanya, dikarenakan mukanya itu akan digambarkan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya dia orang yang beriman, maka wajahnya itu akan berseri. Kalau seandainya dia orang-orang yang kufur terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka wajahnya itu akan gelap gulita. Selanjutnya pada ayat 39 Allah menyambung bagaimana keadaan wajah-wajah mereka, dhahikatum mustabsyirah. Wajah mereka itu adalah ketawa dan mustabsyirah, bercahaya. Tertawa ini merupakan salah satu bentuk daripada kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang itu akan menampakkan wajahnya itu dengan tersenyum, dengan tertawa. Dan mustabsyirah ini adalah ada tambahan kata-kata, ada dua kata yang bertambah di sini. Basyara, yaitu bertambahnya kata-kata sin dan ta. Di dalam kaidah bahasa Arab, kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap terjadi pertambahan kata-kata, maka itu akan bertambah maknanya. Sebenarnya kata-kata di sini adalah basyirah. Basyirah itu adalah bercahaya, akan tetapi pada saat ditambah dua kosakata yaitu sin dan ta, ini menunjukkan hiperbola, mubalaghah, kebahagiaan yang sangat luar biasa, cahaya yang terang benderang yang terdapat pada wajah orang-orang yang beriman. Ini adalah salah satu hal yang memang ditunjukkan kepada kita semuanya. Dan ini adalah gambaran yang pasti akan terjadi. Pada saat orang yang beriman melakukan amal saleh, apapun kesalehannya itu, maka dia akan terlihat dari wujud wajahnya, di mana wajahnya akan bercahaya yang sangat luar biasa. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Pada ayat 40 Allah berfirman wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka wajah mereka pada saat itu adalah kelam kusam, tarhaquha qatarah. Maka wajah mereka itu dikabuti gelap gulita. Maka nanti pada hari akhirat kita akan menemukan wajah-wajah orang-orang yang akan kita temukan wajahnya itu gelap gulita. Bahkan kita sudah bisa melihat bahwasanya inilah ciri-ciri orang-orang yang tidak
mensyukuri dan tidak mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah. Siapa mereka itu? Ulaika humul kafaratul fajrah. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang senantiasa mereka itu adalah melanggar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan kesempatan kepada kita. Rasul mengingatkan kepada kita, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana atmosfer surga itu tercurahkan ke atas muka bumi. Bayangkan, begitu beratnya kita melangkahkan kaki kita di selain bulan Ramadan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Namun, hal tersebut tidak terasa di bulan Ramadan. Dulunya, masjid ini itu hanya dipenuhi oleh 3 saf. Alhamdulillah berkat Ramadan, atmosfer surga yang terbuka dan tercurahkan kepada kita, sehingga tidak membuat langkah kita berat untuk melaksanakan salat berjamaah. Ini yang harus kita syukuri. Supaya apa? Supaya bukan hanya di bulan Ramadan kita ini melaksanakan ibadah 5 waktu. Bukan hanya karena perintah atasan. Atasan kita itu akan pergi keluar kota. Namun pada saat kita menghadirkan kehadiran Allah di dalam semua gerak-gerik kita, maka itu tidak akan pernah memberatkan langkah kaki kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang mempunyai atasan yang peduli terhadap agama Allah. Kemarin saya mendengarkan bahwa Bapak Danre memberikan hadiah umrah kepada para tentara, para prajuritnya. Dan ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Bukan hanya orang-orang yang kecil yang diberikan umrah. Bukan hanya orang-orang kecil, tapi juga di penilaiannya itu juga terhadap perwira-perwira. Apapun yang dilakukan seperti ini adalah sesuatu yang memang harus dicontoh. Beginilah sebenarnya sosok seorang pemimpin pada saat mereka memperdulikan dan memperhatikan agama Allah. Kenapa? Karena inilah yang akan memperberat mizan. Dan pada saat nanti hari akhirat, ini adalah salah satu yang kita tidak akan pernah lari dari bawahan kita. Namun pada saat kita menzalimi bawahan kita, maka kita akan lari dari mereka. Pada saat kita mengambil hak mereka, maka kita akan lari dari mereka. Namun pada saat kita mengajak mereka untuk lebih taat kepada Allah dan kepada Rasul, meningkatkan keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasul, maka ini adalah sebuah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi di luar Ramadan kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.